Kita ke informasi dan juga perbincangan mengenai PT KCI yang melakukan sejumlah rekayasa pola operasi seperti penambahan frekuensi perjalanan terutama jalur lintas KRL arah Bogor-Manggarai dan Cikarang-Manggarai maupun sebaliknya guna mengantisipasi penumpukan pengguna KRL. Dan untuk pembahasan lebih lanjut kita akan membahasnya dengan Ane Purba, VP Corporate Communication PT KCI. Selamat siang Ibu Ane. Selamat siang. Ya, ini sudah 2 hari PT KCI menerapkan pola baru rekayasa jalur operasional KRL. Apakah ada catatan dalam penerapan hari ini? Ya, jadi kita melihat ya, yang pagi di Bogor. Jadi pukul 7 itu sudah masih seperti hari kemarin yang sampai ke parkiran. Karena kami sudah menjalankan 2 kereta tambahan yang lebih awal, sehingga kereta tersebut bisa mengangkut penumpang baik dari stasiun Bogor ataupun stasiun-stasiun yang ada di lintas Bogor. Ini sangat kelihatan sekali bahwa sampai pukul 8 tadi ada kenaikan penumpang sebenarnya yang dimana sebelumnya hari Senin kemarin kami menangani pada pukul 7, tadi kami hampir melayani 8.000 sampai pukul 8, sehingga dengan peningkatan ini tidak ada antrian, penambahan frekuensi perjalanan di pagi hari itu cukup efektif. Di samping itu, ini juga kami implementasikan untuk melakukan cashless, yaitu menggunakan kartu bank, kemudian kartu multi-trip, sehingga kartu yang harian yang biasanya jual lewat loket itu tidak ada hari, sehingga antrian tidak terjadi di loket, kemudian mereka bisa langsung melakukan kegiatan antri melalui antrian yang mau masuk ke stasiun dengan menggunakan kartu bank dan kartu multi-trip. Baik, artinya dampak dari ditiadakannya layanan transaksi pembelian dan isi ulang tiket harian berjamin sangat-sangat signifikan begitu mengurangi antrian di setiap stasiun, begitu ya Bu Ane ya? Betul, karena di Bogor itu 70% sudah menggunakan KMP dan 30% kan masih menggunakan tiket harian berjaminan tersebut. Nah, dengan tiket harian ini kan 30% ini sangat besar sekali dari total jam sibuk kami bisa melayani di Bogor itu selama pandemi 12 sampai 14 ribu. Jadi 30% ini biasanya kan mengantri 2 kali. Antri mengisi ulang tiket, kemudian antri lagi untuk masuk ke stasiun. Nah, saat ini mereka sudah langsung antri masuk ke stasiun dan ini sangat memperlancar dan membantu untuk mengurai antrian. Baik, Bu Ane, mulai hari ini kan KRL mengoperasikan 962 perjalanan KRL per hari. Dari kemudian pengoperasian jumlah ini, apakah dampaknya sudah juga signifikan terjadi? Karena kalau kita lihat di berbagai berita, antrian masih saja terjadi di stasiun-stasiun, Bu Ane. Ya, antri itu sepertinya sudah menjadi normal atau pola baru di stasiun karena ada pembatasan masuk ke peron dan KRL. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi antrian tersebut dengan melakukan pola rekayasa operasi. Tapi antri, karena kita melihat ya peningkatan setiap minggu itu selalu di angka 5-8%. Tidak pernah turun setiap minggunya dan hari Senin itu menjadi gambaran untuk 1 minggu berikutnya. Jadi pengguna terus bertambah, pasti antrian itu akan ada sehingga kami harus melakukan beberapa rekayasa pola operasi untuk membantu bagaimana caranya antrian tersebut bisa cepat terurai. Untuk informasi saja, normal dengan hampir 1.000 perjalanan kami menjalankan operasi kami dengan 88 KRL. Saat ini 962 perjalanan itu kami sudah mengeluarkan 92 KRL. Artinya sebenarnya semua sarana kami sudah kami aktifkan untuk khusus angkutan pandemi untuk social distancing ini. Jadi ini bilang kalau di normal ini sudah lebih normal operasinya secara keseluruhan KRL yang kami miliki. Baik, ini antrian terjadi karena memang harus jaga jarak dan segala macam begitu ya, dan protokol-protokol yang lain begitu ya, Bu Ane ya? Karena ada pengecekan suhu tubuh dan pembatasan masuk ke KRL yaitu masih 74%. Baik, Bu Ane, selama ini tren jumlah pelanggan KRL banyak yang mengatakan bahwa ini terus meningkat. Bagaimana grafik trennya hingga hari ini, Bu? Iya, ini kita lihat masih terus naik ya. Seperti tadi di Bogor, mengejutkan pagi tadi lebih dari 10%, tapi lebih lancar karena kita sudah antisipasi dengan 2 KRL dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, kemudian pemerintah daerah yang sudah membantu kami mengurai antrian dengan bantuan 150 bus.
Jadi ini sangat membantu sekali tadi di Bogor, sehingga antrian tersebut juga bisa kita antisipasi. Bisa dibayangkan tanpa bis itu, kemudian kami juga meningkat penumpangnya, mungkin akan ada lagi antrian gitu. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat baik. Namun sebenarnya dengan adanya ini pun kita akan melihat tetap ada peningkatan di stasiun atau KRL. Jadi tidak mengurangi volume penumpang yang kami angkut, tapi setiap minggu walaupun ada bantuan tersebut tetap naik. Artinya aktivitas di Jakarta itu sudah mulai normal. Dan mudah-mudahan dengan peningkatan terus yang kami ajukan juga ke pemerintah pusat, dengan terus meningkat volume penumpang KRL, kami ingin sekali agar shifting tersebut bisa diwujudkan, Pak. Baik. Terakhir Ibu Ane, dari data proyeksi tren selama ini, selama new normal ini, kapan jumlah pelanggan akan menyentuh level yang sama sebelum pandemi? Ya, kalau sebelum pandemi kita bisa melayani 1,2 juta penumpang, rasanya kami akan khawatir ya kalau sampai ke sana. Sekarang aja kita sudah melayani 420.000 penumpang per hari di minggu kemarin untuk volume tertingginya. Ini kan sebenarnya sudah warning bahwa dengan 74 per kereta di jam-jam sibuk itu kami sudah mengeluarkan semua. Jadi tanpa diatur kalau misalkan ini naik terus, pasti antrian akan semakin panjang. Jadi sebenarnya dengan 962 KRL ini, kita bisa mengangkut lebih dari 600.000 dengan physical distancing. Tadi kan kita lihat, ini kan penyebaran jam kerja itu belum merata. Masih terfokus kepada jam-jam tertentu seperti pukul 8 dan pukul 9. Sehingga kelihatan kita menumpuk padat dan yang lain. Tapi kalau misalkan ini bisa disebar pagi dan siang, kami yakin antrian ini akan bisa dikelola lebih baik lagi. Baik. Baik, terima kasih Ane Purba, VP Corporate Communication PT KCI telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.